Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja ini news update aja ya, yang ringan-ringan. Dari Manchester Evening News seperti biasa. Ya, gua mulai dari rating, player rating. Manchester United menghadapi Aston Villa kemarin yang berkedudukan 2-2, berkesudahan 2-2 ya. David De Gea dinilai 7, ya. Ini poinnya 1-10 ya. Gue pikir sih mungkin bisa 8 ya David De Gea. Oh enggak, 7 karena kebobolan 2 ya. Diogo Dalot 4. Ya, gue sepakat ini karena cukup keteteran dan kesulitan menghadapi Lucas Digne. Bahkan di babak kedua itu lebih terlihat keteteran ya. Victor Lindelof 5, sepakat. Rafael Varane 7, sepakat. Alex Telles 6. Sepakat juga, Alex Telles cukup bagus di babak pertama tapi drop di babak kedua. Nemanja Matic 4, sepakat juga. Karena ya keteteran lini tengahnya. Fred 6, mungkin 5 ya Fred kalau menurut gua. Karena ya itu tadi, terutama di babak kedua terlihat sekali kesulitan ya menjaga keseimbangan di lini tengah. Mason Greenwood 6. Iya menurut gua karena ada beberapa penetrasi dia cukup bagus. Kalau dibilang seandainya ya Greenwood terlalu egois dan lain-lain, ya menurut gua ada beberapa peluang yang memang itu bola yang harus dieksekusi dia begitu. Dan menurut gua sih ini dari ringan amatiran ala gua ya. Dia tampil lebih bagus ketika dibandingkan dengan ketika bermain di FA Cup. Tapi tetap masih belum di level yang kita harapkan. Cuman ya ada juga beberapa peluang yang diblok kan oleh Emilio Martinez. Bruno Fernandes 8, sepakat. 2 golnya cukup luar biasa ya. Pergerakannya juga sangat mobile. Anthony Elanga 6, sepakat juga 6. Cukup bagus di babak pertama, tapi di babak kedua bermain berbeda dengan yang babak pertama ya. Penurunannya terlihat jelas. Edinson Cavani 5. Ya, walaupun di babak kedua tidak cukup terlihat ya pergerakan dari Edinson Cavani ini. Substitution, Jadon Sancho dinilai 3. Wow. Iya sih, Jadon Sancho kalau gua melihat setelah masuk itu kontrolnya sering salah ya kan. Positioningnya juga sering salah. Tidak seperti dia tuh tidak pede berada di lapangan kalau gue ngelihat ya kemarin Jadon Sancho nih. Donny van de Beek 6. Ya dengan waktu yang singkat dan hampir membuat gol, menurut gue cukup bagus. Jesse Lingard 5, mungkin menurut gue 4 ya. Manager overall ini nilainya 4. Ya menurut gue 5. Karena di babak pertama cukup bagus taktiknya, tapi di babak kedua tidak cukup responsif menghadapi perubahan yang terjadi di lapangan kalau menurut gue. Ini sekali lagi ringan amatiran ala gue. Wah kalau ini kayaknya seru ya kalau nanti di episode lainnya tentang review pertandingan gue bikin rating seperti ini ala gue aja ya. Kalau setuju bisa drop di kolom komen ya, kasih komen ya. Langsung aja ya seperti biasa langsung dikabarkan ini soal Anthony Martial yang membalas komentar dari Rangnick. Tidak perlu gue bahas karena gue udah bahas di video gue. Dikabarkan Newcastle ini dari Daily Star ya berminat mendatangkan Jesse Lingard di bulan Januari ini dan bersedia menebus 3 juta untuk mendatangkan Jesse Lingard ini. Kalau memang iya, maka ini akan menjadi pesaing dari West Ham. West Ham dikabarkan juga berminat. Cuman West Ham katanya sih lebih memilih untuk mendatangkan Jesse Lingard di akhir musim. Nah, cuman kalau Newcastle berani nyalip nih di tikungan, gua pikir sih ya Manchester United akan lebih menyetujui lepas ke Newcastle mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau kedalaman squad dan lain-lain. Ada kabar lagi soal tebak-tebakan ini ya, kemana Anthony Martial yang semakin panas ya ini dengan Rangnick. Gue berpikir sih untuk Anthony Martial sebelum gue bahas soal bursa tebak-tebakan ini ya. Sekarang praktis hanya ada 2 pilihan bagi seorang Anthony Martial. Nomor 1 adalah dia cabut dari Manchester United secepatnya. Tapi tentu saja Manchester United sebagai klub yang masih punya kontrak ya, artinya mereka lah yang menentukan nih apa berapa biaya transfernya. Kalau seandainya ada yang mau ngambil Anthony Martial secara langsung. Kalau seandainya mau peminjaman seperti Sevilla, ya berapa biaya pinjamannya itu kan yang ditentukan oleh klub dan juga gaji pemain yang dibayar oleh
tim yang akan minjam itu. Menurut gue ya ini yang harus dilakukan oleh tim-tim yang ingin mengambil Anthony Martial baik secara transfer langsung maupun peminjaman. Kalau seandainya itu tidak ada yang sanggup klubnya, ya menurut gua Anthony Martial tidak punya pilihan baik ya, banyak sorry. Ya, dia tidak akan kemana-mana, dia akan duduk aja di dressing room, terima gaji buta ya. Kalau dipikir wah ini berarti pemain dia enak aja terima gaji buta, ya dari sisi itu iya. Tapi jangan lupa karirnya dia mandek. Dia masih umur berapa sih nih? Peluang dia untuk bermain di Piala Dunia musnah pastinya. Lalu ya pastinya akan mengalami penurunan kualitas karena dia hanya berlatih tanpa pernah bertanding. Dan ini tidak bagus untuk karir dia. Jadi menurut gua kejadian yang sekarang ini ya, istilahnya burning the bridge atau membakar jembatan antara Rangnick dan juga Anthony Martial ini sekarang benar-benar yang pegang kendali kalau menurut gua ringan amatiran ini adalah manajemen Manchester United. Artinya John Murtough ya kan yang terlibat langsung di proses pelepasan dari Anthony Martial. Apakah maksud gue biaya transfernya akan diturunkan, biaya peminjamannya akan diturunkan, mungkin klausul gaji bagi tim yang akan meminjam dia mungkin nggak 100% tapi akan sekian karena gajinya cukup tinggi, Sevilla saja tidak mampu membayarnya ya kan. Ini bisa saja terjadi. Cuman kalaupun itu tidak dilakukan oleh John Murtough, maka Anthony Martial ya ini dalam situasi yang sangat pelik ya di Manchester United. Akan sangat semakin sulit untuk Anthony Martial ini. Dan beralih sekarang ke bursa tebak-tebakan. Newcastle masih favorit, lalu ada Sevilla, ada Juventus, ada West Ham, Everton, PSG, Arsenal, Marseille, Monaco, Real Madrid, Borussia Dortmund, dan juga AS Roma. Feeling gue sih kalau nggak ke Newcastle kayak ke Juventus nih. Feeling gue aja sih. Ada apa namanya? Kabar lagi. Oh ya nih statistik Bruno Fernandes menghadapi Aston Villa kemarin ini menunjukkan sesuatu yang positif ya. Artinya lebih bagus dibandingkan dengan ketika yang pertandingan dia yang terakhir sebelumnya. Ya gue setuju sih ada perubahan posisi di sana dan terlihat peran dari seorang Bruno Fernandes terlihat ya di skema 4-1-4-1 ini dia lebih leluasa bergerak ke belakang iya, ke depan iya, dan supportnya juga iya, cukup vital ya kan. Cuman tidak bisa dipungkiri di 10 menit akhir babak kedua itu terlihat dia sudah mulai kehabisan bensin ya. Jadi menurut gue butuh backup di sana. Apakah ini akan diteruskan oleh Ralf Rangnick? Kita lihat ketika menghadapi Brentford. Donny van de Beek menolak dipinjamkan ke Newcastle. Gua sudah bikin videonya di video sebelumnya ini. Luar biasa ya, Donny van de Beek ini kalau memang betul menolak. Lalu ada kabar lagi pemecatan Everton, Rooney favorit untuk menggantikan Rafael Benitez. Nah ini tebak-tebakan bursa siapa yang akan menggantikan Rafael Benitez. Wayne Rooney memimpin, lalu ada Duncan Ferguson, ada Roberto Martinez, ada Frank Lampard, ada Paul Fonseca, Graham Potter, Nuno Espirito Santo, Michael Carrick juga masuk ya, Lucien Favre, Kasper Hjulmand, Sam Allardyce, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho pun juga masuk di sana. Ya gue pikir sih ini semakin dekat mungkin ya Wayne Rooney ini untuk pindah ke Everton. Tinggal ya kesepakatan antara tiga pihak, Everton, Derby County, dan juga Wayne Rooney sendiri. Kita lihat ya. Jose Mourinho ini dikabarkan sudah pernah memberi peringatan soal sikap Anthony Martial ini yang tidak cukup mudah untuk dikendalikan. Ya tidak banyak sih menurut gue ya, ketika di zamannya Jose Mourinho juga seingat gue penampilannya juga tidak cukup bagus ya. Dia cukup bagus ketika ditangani oleh Louis van Gaal dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Waktu di zamannya Ole Gunnar Solskjaer juga kan tidak penuh ya selama 3 musim itu. Memang ya inilah menurut gue, pemain itu bukan robot, pemain itu juga manusia. Dia punya kecocokan, dia punya ide sendiri, dia punya filosofi sendiri yang bisa jadi mix and match juga dengan sosok manajernya ya. Dan ini juga menurut gue yang terjadi dengan Anthony Martial. Dikabarkan juga Tottenham Hotspur ini berminat untuk mendatangkan Jesse Lingard. Di bursa tebak-tebakan West Ham dan Newcastle ini memimpin, lalu diikuti oleh Tottenham Hotspur dan juga Aston Villa. Masih ada Atletico Madrid, AC Milan, dan juga
Barcelona. Menurut gua sih kemungkinannya kayaknya akan pindah either ke West Ham atau ke Newcastle. Dua tim ini saja. eh Lalu ya itu saja. Oh ya, ini ada pertanyaan ini ya dari Manchester Evening News, cukup menarik ini ya. Pemain-pemain yang apa yang harus dilakukan judulnya. Nah, ini gue mau bahas sedikit sebelum gue akhiri news update kali ini dari Manchester Evening News. Menarik soalnya nih. Apa yang harus Manchester United lakukan dengan pemain-pemain ini di bulan Januari? Ya. Pilihannya 3 ya. Dipertahankan, dipinjamkan atau dijual. Dimulai dari Paul Pogba, jual. Anthony Martial, jual. Lingard, jual. Henderson, pinjamkan. Cavani, di-keep. Diogo Dalot, di-keep. Nah, itu kalau menurut gue. Kalau menurut teman-teman di rumah bagaimana nih? Paul Pogba, bagaimana? Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Edinson Cavani, dan juga Diogo Dalot. Kurang lebih demikian news update hari Senin. Tidak banyak beritanya ya. Insya Allah mungkin hari Selasa gue mulai dengan preview pertandingan menghadapi Brentford dan juga lain-lain. Thanks for watching. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat ya. Tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.